Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul Hasini selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam beserta teman-temanku yang kubanggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Adelia Sakitri dengan NPM 2151010005 sebagai moderator dan pembawa materi, beserta rekan saya ada Akbar Nurul Hidayah dengan NPM 2151010008 dan yang terakhir ada Cindy Lupitasari dengan NPM 2151010025. Baik teman-teman, untuk materi yang akan disampaikan pada hari ini berjudul Peran Wali Songo dalam Peradaban Islam Indonesia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Akbar Nurul Hidayah. Untuk Akbar dipersilakan. Wali Songo dan dakwah Islam. Proses Islamisasi di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, merupakan hasil dakwah dan perjuangan yang dilakukan oleh Wali Sembilan ataupun sebenarnya lebih dikenali sebagai Wali Songo. Menyiarkan agama Islam adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, karena hal itu diperintahkan oleh agama Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia dimulai dari Pulau Jawa. Pusat-pusat penyebaran agama Islam tertua adalah di daerah Gresik dan Surabaya. Sebagaimana dimaklumi, daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa seperti di Gresik, Tuban, Jepara dahulu merupakan pelabuhan-pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh saudagar-saudagar asing. Melalui jalan tersebut, Islam masuk ke daerah pesisir Jawa Utara. Secara etimologis, istilah Wali Songo berasal dari kata dua akar kata, wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat, kerabat, atau teman. Kata wali menurut istilah ialah sebutan bagi orang-orang Islam yang dianggap keramat, penyebar agama Islam, dan atau mereka yang dianggap sebagai kekasih Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dikaruniai tenaga gaib, mempunyai kekuatan-kekuatan batin yang sangat berlebih, mempunyai ilmu yang sangat tinggi dan sakti berjaya kewijayaannya. Peranan Wali Songo dalam proses penyebaran agama Islam ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap kehadiran Wali Songo yang berhasil memantapkan dan mempercepat proses Islamisasi pada abad pertama Hijriah. Tetapi kebanyakan dakwah pada tahap ini hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja. Tahap kedua adalah tahap Islamisasi yang berlangsung pada abad ke-14 Masehi, yaitu dengan kedatangan tokoh-tokoh dari keturunan Ali dan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Islam pada tahap kedua ini telah berkembang dengan cepat dan sampai kepada puncak kegemilangannya sekitar abad ke-15 hingga ke-17 Masehi, dan ini merupakan hasil sumbangan para wali tersebut. Baik, materi yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu B. Model penyebaran Islam Wali Songo. Strategi yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam ada 6, yaitu yang pertama, perdagangan. Pada tahap awal, saluran dakwah yang dipergunakan untuk menyebarkan Islam adalah perdagangan. Media dakwah melalui dagang ini sangat menguntungkan karena para raja pada saat itu juga ikut serta dalam aktivitas berdagang. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham perdagangan tersebut. Yang kedua, melalui perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial dan ekonomi yang cukup tinggi, sebab mereka menjadi muslim Indonesia yang kaya dan berstatus sosial terhormat. Kemudian mereka memiliki keturunan lingkungan yang luas. Akhirnya timbullah kampung-kampung dan pusat kekuasaan Islam. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula para wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan lokal. Hanya saja anak-anak para bangsawan tersebut harus diislamkan terlebih dahulu. Dengan demikian mereka menjadi keluarga muslim dengan status sosial ekonomi dan posisi politik penting di masyarakat. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila
terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan, atau anak raja atau anak adipati, karena raja, adipati, atau bangsawan itu memiliki posisi penting di dalam masyarakatnya, sehingga mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga, yaitu melalui pendidikan. Proses islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam di Jawa adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Denta, kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. Yang keempat, yaitu melalui tasawuf. Jalur lain juga tidak kalah pentingnya dalam proses islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Yang kelima, melalui kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Di antara seni yang lain terdapat juga penyebaran Islam melalui seni bangunan atau seni pahat dan seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak, Sendang Duur, Agung Kesepuhan, Cirebon, Masjid Agung Banten, dan sebagainya. Seni bangunan yang masih ada merupakan bentuk akulturasi dari kebudayaan lokal Indonesia yang sudah ada sebelum Islam, seperti bangunan candi. Salah satu sekian dari banyak contoh yang kita dapat saksikan hingga kini adalah Masjid Kudus. Dengan menara yang sangat terkenal itu, hal itu menunjukkan sekali lagi bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh para penyebar Islam melalui cara-cara damai dengan mengakomodasikan kebudayaan setempat. Yang terakhir ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam. Terlebih dahulu, pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Beberapa metode dan media yang digunakan Wali Songo dalam berdakwah saat ini tidak semuanya utuh dijadikan metode dan media dakwah pada masa kini. Akan tetapi, ada beberapa media dan metode yang lebih dikembangkan lagi guna meneruskan misi dakwah Islam. Yang pertama yaitu ceramah. Dakwah secara umum tidak lepas dari model ceramah, meskipun ada banyak dakwah yang tidak menggunakannya. Oleh karena itu, sampai saat ini, model ceramah masih tetap digunakan dalam rangka dakwah Islam. Yang kedua, tanya jawab. Dan diskusi sampai saat ini bukan hanya dalam ranah dakwah saja. Metode tanya jawab dan diskusi dipergunakan bahkan dalam dunia pendidikan pun lebih didominasi oleh kedua model ini. Karena hal ini dinilai sangat efektif untuk dapat mengetahui kekurangan yang dimiliki orang lain dan akan semakin mudah menanamkan nilai-nilai pada diri seseorang melalui kekurangannya. Yang ketiga, melalui konseling. Dalam dunia dakwah, sepertinya jarang ditemui bahwa bimbingan-bimbingan konseling yang benar-benar melayani masyarakat atau urusan agama, misalnya balai desa saja hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi kenegaraan, bukan institusi keagamaan. Yang keempat yaitu keteladanan. Yang seharusnya dimiliki oleh seseorang adalah suri tauladan yang baik, karena sudah menjadi konsep di masyarakat bahwa mereka akan benar-benar mengikuti ajakan orang-orang yang berjiwa mulia, lahir dan batin agar bisa dijadikan panutan. Yang kelima yaitu pendidikan. Melalui pendidikan kita dapat mengetahui sejarah, nilai-nilai keimanan, dan hukum-hukum syariat yang mengatur pola hidup kita. Oleh karena itu, di setiap lembaga pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal, hendaknya terdapat misi dakwah di dalamnya. Yang keenam, ada bid'ah dan ekspansi.
Sudah tidak terlihat ada utusan yang dikirim ke daerah lain untuk melakukan misi dakwah Islam. Karena dengan berkembangnya teknologi, kemajuan zaman mempermudah kita untuk melakukan dakwah tanpa batasan ruang dan waktu. Yang ke-7 yaitu melalui kesenian. Beberapa tahun lalu ada sejumlah orang yang melakukan dakwah melalui kesenian, yakni musik yang mengatasnamakan kelompok dengan dalih, nada, dan dakwah. Melalui musik, mereka menanamkan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, yang ke-8 yaitu kelembagaan pusat atau lembaga dakwah. Kelembagaan pusat atau lembaga dakwah yang terkenal dan masih eksis sampai saat ini yaitu masjid atau musolah dan pondok. Kedua lembaga ini masih ada di setiap daerah yang masih ketat dalam budaya Islam di Indonesia. Yang ke-9 yaitu silaturahmi. Yang terlihat di masyarakat, ada sejumlah orang yang melakukan metode ini dengan dakwah Islam atau dikenal dengan jamaah tabligh. Sayangnya bukan mendapat pujian positif, justru malah mendapat guncingan dengan hadirnya mereka di daerahnya. Yang ke-10 yaitu melalui propaganda. Setiap hari Jumat, setiap umat muslim, khususnya laki-laki, memiliki kewajiban ibadah adalah sholat Jumat di masjid. Pelaksanaan sholat Jumat dengan khutbah oleh seseorang imam lalu melaksanakannya sholat Jumat 2 rakaat. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini masih digunakan untuk dakwah Islam, yakni dengan adanya khutbah yang isinya adalah dakwah. Baik teman-teman, untuk materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh Cindy Lupitasari. Untuk Cindy, dipersilakan. C. Kemajuan Islam periode Wali Songo. Keberadaan Wali Songo sangatlah memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Jawa. Adapun kemajuan Islam pada masa periode Wali Songo adalah sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai dan tradisi keulamaan Nusantara. Kedua, keragaman paham kesufian Nusantara. 3. Pesantren hasil asimilasi pendidikan Hindu-Buddha. 4. Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. 5. Tradisi keagamaan Islam Cham. Di dalam kemajuan Islam, Wali Songo menggunakan beberapa tahapan, yaitu 1. Mendirikan masjid. Dalam proses penyebaran Islam, maka para wali mendirikan masjid, tidak hanya dalam fungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai tempat pengajian. Dari masjidlah penyebaran Islam dimulai. Kedua, mendirikan pesantren. Peranan pesantren sebagai lembaga penyebaran Islam di Jawa merupakan lembaga yang paling menentukan watak keislaman dari kerajaan-kerajaan Islam dan yang memegang peranan paling penting bagi penyebaran Islam sampai pelosok-pelosok. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Saya sebagai moderator mewakili rekan saya ingin meminta maaf jika terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.